Kita coba hentikan dulu mobilnya di sini Ngoce Universe. Oke, pelan-pelan. Oke, saat AC nyala, AC full dingin. Oke, kita akan nanjak di tanjakan curam in 5, 4, 3, 2, 1, go. Halo Ngoce Universe, sekarang gue lagi ada di Honda Mega Cinere. Nah, belakang gue lagi ada mobil keluarga SUV yang sangat-sangat menarik dan menurut gue ini sporty dan back to concept. What is it? Ini dia Honda BRV N7X Edition. Ya, dan ini adalah based from tipe Honda Sensing Prestige-nya ya, Prestige Honda Sensing. Jadi ini adalah tipe flagship ditambah lagi dengan kledingan serta kosmetik dari bagian N7X-nya. This is pretty cool. Dari depannya aja tuh kalau orang mungkin lihat sekilas, ini udah beda banget ya gitu ya dari BRV yang biasa terlihat di jalan raya. Oke, kita akan coba bahas dulu yuk bagian front exterior-nya Ngoce Universe. Here we go. Nah, kalau kalian ada dari jalur seberang tentu bisa melihat fascia depannya si Honda BRV N7X Edition ini berbeda dengan BRV biasanya ya. Oke, pertama gue bahas lampu-lampunya dulu nih Ngoce Universe ya. Ada lampu DRL di sini ya. Kalau ketika mesin dinyalakan maupun di ACC on, DRL di sini nyala. Terus juga di sini ada lampu kecil maupun lampu senja dan lampu jauh. Dia sudah menggunakan LED strip ya di sini ya Ngoce Universe. Tapi untuk lampu seinnya dia masih menggunakan bohlam. Tapi tidak mengurangi artistik dari N7X Edition ini. Fun fact, dulu Honda BRV itu konsepnya namanya N7X. Gitu ya Ngoce Universe. Jadi ketika dia melahirkan N7X Edition ini berasa back to concept ya. Sebagaimana juga dari grillnya di sini banyak banget aksen black pianonya atau black glossy-nya ya di sini ya. Di sini dark chrome, di sini dark chrome juga. Dari sini nih di grill banyak banget aksen warna hitamnya juga. Dan juga dari kledingan sebelah kiri kanan maupun kanan dari bagian ban ini nyambung ya Ngoce Universe ya. Ada garis berwarna black piano atau black glossy. Ini yang membedakan dengan BRV biasa, yaitu N7X Edition ada emblemnya juga ya. Tapi yang membuat tipe Prestige ini manis, ini ada housing fog lamp yang ditrim dengan chrome dan di sini adalah fog lampnya yang sudah LED. Sudah LED ya. Jadi sudah banyak banget elemennya yang LED sehingga lampu penerangannya akan sangat-sangat terang, so bright. Kita akan ke samping dulu Ngoce Universe. Oke, Ngoce Universe, untuk eksterior sampingnya sudah pasti dia ada kledingan yang menyambung yang gue bilang tadi yang ke depan ya. Nyambung ke depan ini ada kledingan berwarna hitam dengan beragam lekukannya juga 1 2 3 1 2 lekukan. Di sini juga ada lekukan yang membentuk over fender ya Ngoce Universe ya. Dan untuk sepatunya nih Ngoce Universe, dia menggunakan ban Bridgestone Turanza dengan profil ban 21555 R17. Dan dia yang membedakan dengan BRV Prestige yang biasa adalah dia menggunakan velg berwarna black glossy dengan PCD 5, which is customizable-nya itu mudah. Dan juga kalau untuk pengeremannya yang depan tentunya sudah menggunakan rem cakram. Nah, kita akan bahas spionnya. Spionnya di sini juga sudah di warna black glossy juga, khas N7X. Tapi di spion kanannya dia nggak kebagian kamera. Tapi di bagian kiri justru dia punya satu kamera yang fungsinya buat Honda Lane Watch, yaitu adalah satu keunggulan tipe Honda Sensing dan dia bisa melihat blind spot yang ada di kiri kita ketika kita mau belok kiri. Gitu Ngoce Universe. Tapi tentunya untuk bagian kaca spionnya di sini juga visibilitasnya sudah cukup baik karena sudah bisa diatur secara elektris. Dan ketika kita buka kunci dari mobil ini, dia juga sudah bisa auto retract. And then untuk di bagian pintu dia sudah menggunakan Sparky dan gagangnya dia juga berwarna black glossy khas N7X. Itu berapa kali gue ngomong khas N7X. Dan ketika kita buka, dia juga solid enough gitu ya Ngoce Universe ya. Dan di sini juga sudah di blackout pillar gitu ya. Dan di sini juga sudah ada roof railnya juga. Dan di bagian bawah, nah di side skirtnya di sini menggunakan elemen glossy ya di bagian bawahnya. Jadi ini masih menggunakan material body, cuman di sini baru kita melihat pemisahnya ya untuk side skirtnya dia berwarna silver gitu ya Ngoce Universe. Oh, dan juga mobil ini sudah dilengkapi dengan
security system, dan immobilizer anti-theft system. Jadi untuk kuncinya sangat aman. Yuk pindah ke belakang. Oke, buat bagian samping belakangnya, di sini ada jendela untuk di bagian pilar C-nya, karena di sini adalah mobil 7-seater, jadi dia harus punya visibilitas baris ketiga yang cukup besar gitu ya Ngoce Universe. Sangat mendukung untuk yang pengen bawa anak-anak di bangku baris ketiga. Dan di sebelah sini di bagian bawah ada lanjutan lagi dari claddingannya yang berwarna black glossy. Jadi claddingannya ini benar-benar mengelilingi mobilnya ya Ngoce Universe. Dan untuk bagian sepatunya sama, dia menggunakan profil ban yang sama dengan bersen Turanza 215 55R17 dengan velg black glossy juga sama. Tapi untuk pengeremannya dia menggunakan Romo gitu ya Ngoce Universe. Dan juga di bagian atas dia kedapatan shark fin antena yang justru dicat black glossy. Jadi mobil ini benar-benar kalau kalian beli warna sen kaki yang jadi warna khas dari BRV N7X ini, kalian akan bisa melihat banyak perbedaan dari varian hebat ini. Let's go to the back. Oke, sekarang untuk bagian belakangnya yang Ngoce Universe ya. Jadi khusus untuk khas N7X ini, dia dapat spoiler extender berwarna black glossy dan high mount stop lamp-nya tetap ada Ngoce Universe. Dan juga di sini untuk kaca belakangnya polos, belum ada defogger ya Ngoce Universe. But then kalau untuk mode wiper belakangnya ini benar-benar familiar banget ya dengan mobil yang ada di era sekarang ini, modelnya curve seperti ini. Dan dia untuk lampu belakangnya ini yang bikinnya jadi modern ya looknya ya. Dia menggunakan LED bar, lampu stop lamp LED bar. Dari sini ada lampu sen yang masih bohlam dan juga lampu mundur yang bohlam. Di sini juga udah lengkap dengan lampu plat nomor, dan di sini ada kamera mundur. Jadi mobil ini memang belum dilengkapi dengan kamera 360, namun jika kalian membeli varian Honda Sensing tentunya sudah kebagian Honda Line Watch gitu ya. Dan untuk buka bagasinya dia menggunakan tombol elektris. Dan juga kalau untuk pelipatan bangkunya sebenarnya ini baris ketiga bisa dilipat dan rata lantai, tapi ini bisa configurable juga jadi tidak rata lantai. Kita bisa atur secara manual gitu ya. So, kita praktekkan. Keep going aja, Vic. Ini gue fast forward terus. Gue fast forward. Nah, ini dia look Nah, ini dia Ngoce Universe looknya secara langsung. Kalau kita bisa mengkonfigure bagasi dari BRV ini bisa rata lantai maupun tidak. Jadi bisa kita atur secara manual. Praktis kan Ngoce Universe. Nah, dan juga untuk fitur keamanan parkirnya dia juga sudah dilengkapi dengan 4 titik sensor parkir belakang, dan di bagian bawahnya di bagian rear bumpernya dia ada kelanjutan dari claddingannya seperti yang gue bilang mengelilingi mobil. Di sini juga ada aksen warna silver, di sini mufflernya. Dan ini ada semacam diffuser juga ya. Jadi membuat mobil ini kelihatan lebih sporty. Dan di sini juga ada aksen yang melindungi mata kucing, bukan melindungi ya. Ada aksen yang mengitari mata kucing berwarna chrome gitu ya. Dan di sini logo BRV dan Prestige ya di sini berwarna hitam. Jadi kelihatan lagi khas N7X. Gitu ya Ngoce Universe. Oke, kita akan bahas dapur pacunya ini ya. Jadi on paper, Honda BRV ini menurut gue adalah yang tercepat dan tenaga terbesar di kelasnya ya. Kenapa? Karena dia menggunakan mesin L15ZF, L15ZF 1500 cc, naturally aspirated dengan tenaga 121 PS dan torsi 145 Nm ya. Sudah dilengkapi juga dengan ABS dan juga dia menggunakan transmisi CVT ya. Dan dia juga sudah dilengkapi dengan peredam, sehingga mobil akan jauh lebih kedap untuk suara mesinnya ya Ngoce Universe gitu. Dan juga kalau untuk buka tutupnya tentunya masih manual gitu ya Ngoce. Oke, kita gimana kalau ngebahas dari dimensi mobil satu ini? Here we go. Sejatinya Honda BRV ini adalah sebuah low SUV ya, yang akan bersaing dengan Toyota Rush, Citroen C3 Aircross, Daihatsu Terios, dan juga beberapa LSUV lainnya. Jadi dia memiliki panjang 4.490 mm dengan lebar 1.780 mm, dan juga karena dia tipe Prestige, dia memiliki tinggi 1.685 mm ya. Dengan wheelbase
2700 mm. Jadi sebenarnya basically ini adalah sebuah mobil SUV segmen B tapi yang diperpanjang untuk 3 baris ya. Jadi untuk mengangkut keluarga menurut gue ini sudah cukup lega ya Ngoce Universe ya, dan perfect for Indonesia ya. Oke, kita akan bahas dulu masuk ke baris ke 3. Let's go. Surprise! Gue nyaman banget loh di baris ketiga ini ya Ngoce Universe. Karena walaupun tinggi gue 176 cm, ini dia masih ada nyisa headroom 3,5 jari loh Ngoce Universe. Gue yang tinggi 176 cm ini masih ngerasa nyaman banget ya untuk duduk di sini ya. Bahkan pundak gue masih bisa ketemu dengan headrest ya, dan ini adjustable, dan gue untuk duduk di sini masih bisa merasa wah ya ini masih lega banget. Walaupun memang untuk posisi duduknya kita masih bisa dapat, kalau kita duduk tegap kita masih dapat 2 jari di sini, tapi kita bisa dari kaki kita di sebelah sini ya Ngoce Universe. Jadi buat sebuah SUV kayaknya anak kelas ketiga tidak perlu menderita deh. Apalagi di tiap posisi dia ada laci penyimpanan terbuka yang bisa naruh pulpen atau naruh handphone. Di sini juga ada cup holder juga di masing-masing sisi ya Ngoce Universe. Dan di sebelah sini ada headrest masing-masing satu, dan untuk jok belakangnya jadi dia juga sudah menggunakan material kulit. Jadi di tipe flagship ini tentunya fiturnya sudah cukup premium ya Ngoce Universe ya. Dan kalau untuk interior dia dominan warna hitam ya untuk BRV ini. Dan ini, dan di sini kita tidak merasakan gundukan ya Ngoce Universe. Jadi masih tergolong platform, meskipun di sini di bagian tengah sini agak sedikit menggunung ya, karena untuk mounting si bangku baris keduanya. Dan juga untuk visibilitas di sini masih cukup baik ya Ngoce Universe ya. Karena seperti yang gue bahas tadi di luar tadi, kalau jendela di baris ketiga untuk pilar C-nya ini masih cukup besar. Jadi kalau kita anak kecil pengen ngeliat gunung atau pemandangan, ini masih beneran enak banget. Apalagi kalau anak-anak yang mungkin masih tinggi 140-150, wah lebih lega lagi nih view-nya. Dan juga kita juga udah ada lampu baca nih yang sharing ke baris kedua sama baris ketiga, dia masih bohlam juga ya. Kita kan jarang pakai lampu baca di jalan, kecuali kalau kita menjadi barang. Oke, kita pindah ke baris kedua ya. Oke, untuk baris keduanya nih Ngoce Universe ya, dengan posisi yang tidak berubah, dengan ini juga menurut gue posisi gue yang cukup nyaman untuk duduk, tapi ini posisinya agak tegak ya Ngoce Universe. Nah, jadi untuk tinggi 176 cm juga, berapa kali gue udah ngomong 176 cm tapi untuk ininya, untuk kelegaannya gue masih bisa mendapatkan 6 jari ya untuk posisi duduknya ke bagian depan. Dan which is di posisi depan ini adalah posisi berkendara gue sendiri. Dan ini untuk bangku baris keduanya dia juga configurable maju mundurnya ya, gitu ya. Makanya dia adalah SUV 3 baris, jadi untuk posisi duduk harus bisa diatur sedemikian rupa. Dan untuk rebahnya juga bisa kalian atur dari sini. Dan menurut gue ini rebahnya juga cukup enak ya Ngoce Universe ya. Ini benar-benar bisa dibilang definisi mobil LSUV tapi mengedepankan kenyamanan penumpangnya gitu ya. Di sini juga udah ada double blower, knobnya juga ada di sini, knobnya di sini juga ada hand grip retract-nya juga. Dan di sebelah kanan, nah kalian masih bisa menemukan elemen-elemen soft touch nih ya di sebuah LCD gitu di bagian armrestnya ya. Di bagian sini masih hard plastik, tapi yang membuat ini cantik adalah dia menggunakan door handle di sini berwarna seperti dark gray ya warnanya. Jadi darkish silver ya. Jadi lebih lebih kelihatan manis untuk bagian belakangnya. Di sini juga bagian power window-nya juga udah di trim warna silver juga. Di sini ada speaker, di sini juga ada cup holder, masing-masing kiri kanan dapat. Di sini juga sudah ada armrest-nya Ngoce Universe. Jadi bisa menambah kenyamanan juga ketika lagi pengen bawa kopi lebih banyak atau kita lagi pengen senderin tangannya aja. Dan di sebelah sini juga udah ada power outlet juga, tapi belum yang USB ya, yang masih model bulat. Tapi kalau kalian bisa beli adaptor lebih enak lagi ya Ngoce Universe. Dan di sini juga armrestnya di sini ya, nanti kita akan bahas di depan karena ini sudah menggunakan bahan kulit ya, soft touch ya. Di sini juga ada seat back pocketnya juga, dan di sini juga ada seat belt juga. Dan untuk ngambil seat belt yang di sebelah kan di bagian tengah, kita tinggal tarik ke bagian sini aja, jadi tidak terlalu mengganggu juga. Dan di masing-masing kiri kanan juga sudah dapat seat belt ya Universe. Dan konfigurasi bangkunya memang ini 60-40, but somehow ini dibikin kelihatan seperti 50-50. Ini karena juga adanya headrest ketiga ya. Jadi kalau kita beneran bawa 7-seater ya sesuai judul N7X, buat bawa 7 orang gitu ya, senyaman mungkin gitu ya. Dan tentunya
kita dapat lantai yang sebenarnya karena ini penggerak depan tapi dia ada gundukan yang nggak terlalu tinggi, which is ini menurut gue masih cukup nyaman ya, nggak separah kita lagi naik mobil rear wheel drive ataupun all wheel drive sekalipun gitu ya. Oke, kita bahas langsung ke bagian pengendaranya. Welcome to the interior. Baris pertama Honda BRV Honda Sensing. Oke, Ngoce Universe. Bentuk kuncinya seperti ini ya, Ngoce Universe. Jadi dia ada untuk tombol untuk menyalakan juga ya dari remote start. Di sini juga ada tombol untuk ini ya, lock and unlock, dan di sini juga kita juga bisa mengakses anak kunci juga dari tombol yang sebelah sini ya, Ngoce Universe. Bisa kita buka kalau kita seandainya mau parkir paralel. Oke. Wow, this is it, the front interior ya, baris pertama. Kita pertama ya tentunya kita sebut dengan elemen-elemen yang berwarna hitam ya, seperti yang gue jelasin dari baris ketiga karena ini dominan warna hitam. Dari pertama kita di bagian sininya nih, bagian sebelah kanan, bagian pintuan di sini dia ditriming warna silver ya untuk bagian door handle-nya. Dia memang masih banyak bagian komponen hard plastik. But then kita bisa menemukan bagian soft touch di sebelah sini, di bagian laci penempatan terbuka dan armrestnya ya. Jadi ini bahannya kombinasi. Dan di sebelah sini dia juga ada bagian power window-nya juga. Dia juga sudah yang automatic di sebelah kanan, ada power door lock-nya juga, ada window lock-nya juga. Di sini juga udah ada auto retract-nya juga, bisa kita pencet kalau misalnya kita masuk jalan sempit. Dan di sini juga udah ada electric window-nya. Toggle-nya ada di sebelah sini ya. Terus juga di bagian bawah juga sudah ada cup holder. Di sini ada bagian speaker-nya juga, Ngoce Universe. Dan di sebelah sini juga ada kisi AC dan engine stop-stopnya ada di sebelah kanan ya. Di sebelah sini dia akan mendeteksi ketika ada kunci di dalam. Terus juga di bagian sini juga udah ada traction control-nya juga. Dan di bagian lingkar kemudi, nah dia ada audio steering switch dan juga cruise control-nya ya, bisa kita atur juga ya, Ngoce Universe. Ini juga sudah. Dan di sebelah sini untuk pengatur MID-nya dia bisa dari tombol information yang ada di sebelah sini ya. Jadi kita bisa mengatur settingannya, bisa kita turn on di sini. Nah, jarum speedometernya akan berputar ya pada saat kita menyalakan mobil. Nah, kita bisa melihat BBM kita seberapa. Dan dia sudah adaptive cruise control ya. Keren ya, Ngoce Universe ya. Ini merupakan salah satu paket dari Honda Sensing yang ada di radar sebelah sini. Nah, di sini kita bisa lihat notification segala macamnya. Kita bisa lihat informasi rata-rata konsumsi BBM, sisa range ke SPBU. Terus juga kita bisa ngelihat informasi lainnya, fuel. And then ketika kita matikan, biasanya kita suka diingatkan kalau passenger belakang tuh make sure gak ada yang ketinggalan gitu. Oke. Dan ini juga untuk bagian speedometernya dia kombinasi analog dan depannya TFT yang MID-nya gitu ya. Dan dia ini dashboardnya itu sama dengan Brio dan juga dengan WRV. Jadi memang basically ini satu platform ya. Tapi jenis engine-nya juga berbagi dengan 1500cc Honda lainnya hingga ke HRV type engine-nya ya gitu. Dan untuk di bagian sini dia sudah ada vanity mirror-nya juga ya. Di bagian kanan, di bagian kiri juga sudah lengkap dengan vanity mirror-nya. Di sini juga ada lampu baca juga yang bohlam, bisa kita pencet dan ini bisa kita configure juga. Di sini ada radarnya juga. Nah, untuk ADAS ini Ngoce Universe, dia sudah dilengkapi dengan adaptive cruise control ya. Jadi sangat kebantu banget kalau kita lagi berjalan di tol tapi kita ketemu traffic jam di depan atau mungkin lane over, kita kecepatannya bisa menyesuaikan. Dia juga sudah dilengkapi juga dengan RDM dan LKA ya, jadi atau ini ya lebih ke lane keep assist juga. Nah, dia ini fungsinya jadi ketika kita agak sedikit mental ke jalur tapi agak kelamaan, mobil akan langsung menggunakan sistem getar untuk mengembalikan langsung ke jalurnya juga. Dan dia juga ada dilengkapi dengan auto high beam-nya juga ya, Ngoce Universe. Dan juga dia juga ada pengereman otomatis yang disebut dengan collision mitigation brake system CMBS. Dia bisa, jadi kesannya mobil kita hampir nabrak, dia langsung ada pengereman otomatis yang dideteksi melalui kamera yang Ngoce Universe. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi, tapi kita tetap kaki harus standby di rem ya. Jadi tentunya kita akan mengerem sempurna dengan selamat gitu. Dan satu lagi, ini adalah fitur favorit gue di Honda Sensing ya. Ya dulu gue belajar pakai Honda BRV ini ya ketika belajar nyetir. Jadi ketika gue jadi ada namanya lebih ke lead notification ya. Jadi misalnya ada mobil di depan, kita lampu merah, mobil di depan udah jalan,
kita ketika mendeteksi jalanan itu kosong, kita akan diingatkan langsung oleh notification yang ada di TFT MID ini ya Ngoce Universe. Oke, di sini kalau kalian mau tanya soft touch lagi di mana, dia ada di bagian sini juga, di bagian dekat laci. Di sini lacinya dia memang belum soft opening. Nah, di bagian head unit nih Ngoce Universe, dia ketika kita nyalakan ada siluet mobil BRV-nya, ada animation-nya. Untuk fitur-fiturnya dia sudah lengkap dengan radio, Apple CarPlay dan Android Auto secara wired, dan juga dia ya di varian Honda Sensing ini head unitnya dia tidak berubah. Dia head unitnya justru tidak berubah gitu ya. Malah yang berubah itu di varian Prestige E dan juga S ya. Dia mengalami serangkaian perubahan di head unitnya yang makin membesar. Tapi kalau di sini justru dia mempertahankan head unit yang lamanya. Tapi justru fungsi fungsionalnya tetap lebih banyak di sini gitu ya. Oke, untuk bagian AC-nya dia memang sudah menggunakan AC digital, tapi kalian tetap masih mendapatkan tombol-tombolnya juga ya. Tombol-tombol klasiknya ada pengatur arah semburan, max cool, terus juga on off-nya dari sini, auto-nya juga bisa ada di sini. Tapi memang dia tidak dual zone di sini untuk menaikkan kipas dan juga menaik turunkan suhu. Di sini ada USB di sini ada USB untuk khusus untuk charging, untuk Apple CarPlay, Android Auto. Power outletnya juga ada tambahan, jadi bisa beli aksesoris di luar juga. Di sini juga udah ada item ya, laci penyimpanan terbuka juga, bisa jadi cup holder juga, transmisi CVT, di sini ada sport mode dan juga low gear. Nah di sini kalau bisa kalian mau akses parkir paralel bisa dari sini, dan juga handbrake ya, dia belum EPB. Tapi buat kalian yang masih jatuh cinta dengan model-model klasik, this is the right answer ya. Dan di bagian sini juga ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini juga ada soft touch ya, jadi lebih premium, lebih mewah kesannya, dan bangkunya juga sudah menggunakan jok kulit. Di sini juga ada tweeternya juga. Nah, dan juga di sini juga sudah lengkap dengan airbag sebanyak 6 pieces ya. Di setir, di side curtainnya juga lengkap juga ada, dan kacanya di sini juga udah day night view. Dan di sini juga untuk yang terbuka juga di sini. Dan di kiri juga kita mendapatkan kosmetik yang sama seperti door trim warna silver, dan juga di situ ada cup holder dan juga ada laci penyimpanan terbuka. Dan juga ada hand gripnya juga di sebelah sini. Untuk membahas mobil Jepang sebenarnya fiturnya sederhana ya Ngoce Universe, tapi orang Indonesia tuh memilih mobil Jepang justru karena durability-nya beneran well banget di sini ya Ngoce Universe ya, sudah terbukti banget, dan BRV ini beneran sering banget kita lihat di jalan raya. Alright, kita pengen bahas banget nih soal impresi berkendaranya, gue udah nggak sabar banget. Let's go. Ngoce Universe, sekarang kita lagi nyobain Honda BRV N7X. Ya, jadi di varian yang gue lagi bawa ini adalah varian yang Prestige tapi yang non Honda Sensing ya. Jadi bedanya memang belum ada ADAS-nya. Tapi sebelumnya, fun fact, dulu waktu gue belajar mobil, gue belajar pakai justru yang varian Honda Sensing-nya malah, karena dia pakai Honda Sensing-nya. Jadi gue ngerasain yang namanya fitur ADAS itu very useful ketika kita lagi macet-macetan di jalan, kita lupa mobil di depan kita lagi tiba-tiba udah maju di jalan di depan, justru kita akan ada notification pengingat kalau kita harus jalan nih, biar kita nggak ngalingin orang jalan gitu loh. Gitu, itu very useful. Apalagi kalau misalnya di varian yang Honda Sensing, dia sudah lengkap dengan adaptive cruise control. Jadi dia mungkin lebih ke jalan di tol ya, jalan di tol tapi tolnya itu lagi lumayan annoying trafficnya. Jadi ya buat mungkin mengatasi beberapa level bisa pakai adaptive cruise control. Nah ini bedanya dari tipe non HS. Di sini di kiri tetap kita terima audio steering switch, tapi di kanan MID buat pengaturan MID-nya yang Ngoce Universe gitu ya. Kalau misalnya kalian bawa handphone yang Apple baik iPhone maupun Android yang mid range atau high end, kalian bisa support yang namanya Apple CarPlay atau Android Auto. Ya ini bisa kalian lakukan dengan penggunaan USB ya, dengan bisa kalian connect menggunakan USB, belum wireless ya, tapi justru itu useful banget karena ke depan ya, Apple dan Android ini lagi mengembangkan fitur AI on board. Mungkin udah dilakukan di Apple kalau kalian punya iPhone 15 Pro ke atas. Dan juga ke depan Gemini lagi dikembangkan. Ketika kalian butuh ada short brief di mobil, Honda BRV ini siap bahkan jadi asisten briefing kalian setiap harinya berkat head unitnya ini ya, sudah fiturnya cukup lengkap. Nah, kalau kita ngomongin soal handling, handlingnya masih cukup ini ya, rigid ya ini ya, karena berkat ground clearance yang cukup rendah. Kita mau lewat semacam polisi tidur di kecepatan yang lumayan tinggi. Oke, bandingannya
ya agak lumayan berasa ya Ngaco Universe ya. Kalau untuk suspensinya masih agak sedikit keras, cuman nggak not that annoying ya menurut gue Ngaco Universe ya. Dan ini kita lagi di turunan, kita ketemu gacrukan, posisi tidur. Ini lumayan tinggi posisi tidurnya. Sih agak lumayan berasa, tapi ya again, it's not that annoying. Tidak mengganggu kenyamanan berkendara lah ya sebenarnya ini. Kenyamanan AC-nya dia sudah ada double blower dan juga sudah ada AC digital ya. Jadi tidak semua sistem tidak berpindah ke head ini. Buat kalian yang cinta tombol justru ini perfect for all of you juga. Dan tambah lagi kalau gue pakai kenyamanan berkendara dengan setirnya ini ya. Setir ini juga sudah dilapisi kulit. Jadi beneran cocok banget buat lu yang seneng banget nyetir kenyamanan. Dan di sini juga ada sedikit gundukan jadi terasa menambah dinamika ya saat kita lagi nyetir mobil ini ya, jadi terkesan lebih satisfying ya. Dan kita nyetir satu tangan aja tuh masih dibilang enak gitu loh Ngaco Universe. Konsumsi BBM-nya berapa nih Ngaco Universe? Nah kita dapat di 1.13 sampai di 1.15 ya. Kayak gimana kalau kita nyobain sensasi tanjakannya? Here we go. Oke, Ngaco Universe, sekarang kita lagi mau coba tes tanjak di lereng daerah Cinere ya Ngaco Universe. Ini sekarang kita coba hentikan dulu mobilnya di sini Ngaco Universe. Oke, pelan-pelan. Oke, saat AC nyala, AC full dingin. Oke, kita akan nanjak di tanjakan curam in 5, 4, 3, 2, 1, go. Wow. Effortless. Wow. Saat AC-nya kenolong banget ya Ngaco Universe ya. Ini fully approve ya buat jalan di lereng gitu ya. Makanya bisa dibilang ini beneran family adventure car loh ini ya. Tes tanjak aja masih oke banget sih. Nih kita tes lagi nih. Kita tes lagi, kita gantian sama Mobilio ya. Ya siap ya. Ready in 5, 4, 3, 2, 1. Dan trip. Ini baru setengah gas loh Ngaco Universe loh. Wah. Wah, oke. Ini baru setengah gas aja udah fun banget ini buat nanjak nih. Oke, buat nanjak approve. Approved. Tes tanjak ya udah. Gimana kalau kita ngasih tahu informasi penting dulu nih? Karena gue ada something yang pengen gue sampein ke Ngaco Universe semua. Here we go. Oke, Ngaco Universe, kita jadi sudah ngebahas ya eksterior interiornya maupun driving impression dari Honda BR-V N7X Edition yang Honda Sensing Prestige ya. Oke, sekarang gue lagi ada di Honda Cinere. Nah, gue lagi ketemu dengan Bapak Bambang. Pak Bambang. Oke, Pak Bambang. Pak Bambang, kalau boleh tahu nih Pak Bambang, kalau misalnya di Honda Cinere, misalnya kita beli BR-V ataupun Honda unit lainnya, kira-kira ada promo apa aja ya Pak Bambang ya? Oke, pas banget nih. Jadi yang pertama itu kita ada promo untuk DP-nya itu kita mulai dari 10%. DP 10%? Benar. Wow, praktikal ya? Iya. Praktis banget ya? Terus untuk yang kedua kita dengan ada cicilan rendah untuk proses kreditnya. Oh, untuk proses kreditnya ya. Terus begitu kita ada tenor sampai 8 tahun. Wah, lama juga ya berarti ya Pak ya? Dan yang paling spesial lagi kita ada bunga 0% nih untuk 1 tahun. Bunga 0% untuk 1 tahun. Oke. Ada lagi nih satu lagi nih. Wah, kita apa ada tuh? namanya cash bertahap. Cash bertahap? Iya, jadi bayar di awal, terus sisa lagi nanti bayar di akhir tahunnya. Semacam balloon payment juga ya ini ya. Semacam balloon payment juga ya Pak ya. Gitu loh Mas. Oke Bapak, kalau buat ini nih Ngaco Universe nih yang pengen beli Honda, pengen test drive Honda atau mungkin menikmati promo-promo yang sudah Bapak sebutkan tadi. Nah, kira-kira harus hubungi kemana ya Bapak ya? Oke, Honda Lovers bisa langsung datang ke Honda Mega Cinere di Jalan Cinere Raya nomor 88. Gitu. Kita kita bisa siap membantu Anda semuanya, Honda Lovers-nya. Oke, hubunginnya ke nomor telepon berapa ya Pak? Boleh, kalau untuk showroom kita ada di 021 753 2288 atau di nomor telepon saya di 0811 88 05 884. Oke, Instagramnya di sini kita juga ada di Untuk Honda Cinere. Instagramnya ada kita. Untuk Ada. Honda Instagramnya Honda_Megah Cinere. Oke, informasinya sudah lengkap banget ya ini ya buat Ngaco Universe yang ataupun Honda lovers yang ingin meminang sebuah Honda atau bahkan lebih dari satu Honda ya bisa ya, bisa borong ya atau mungkin fleet unit, bisa langsung saja datang ke Honda Cinere ya, Honda Mega Cinere ya. Alright, Ngaco Universe, don't forget to like, comment, and subscribe, and see you on the next content. Bye bye.